Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar Koto dengan NIM 240407551028 yang merupakan mahasiswa aktif S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin materi perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD. Materi pertama, perkembangan dan pertumbuhan. Kita harus tahu bahwa setiap individu mengalami yang namanya perkembangan dan pertumbuhan. Namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Perkembangan adalah yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat tetap. Fungsi jasmani dan rohani yang dimiliki individu menuju tahap kematangan mulai perubahan, pemasakan, dan belajar. Sedangkan pertumbuhan adalah merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam ukuran, struktur seperti kaki, kepala, dan sebagainya. Materi yang kedua, teori-teori perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dan psikis atau perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Dan adapun teori-teori perkembangan, yaitu yang pertama teori psikososial, Erikson, teori konstruktisme, teori sosial kultural, teori psikoanalitis, teori behavioristik, dan sebagainya. Materi ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yang semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam bukunya Karya Drever dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikologi, Jim Piaget, pertama kali mengungkapkan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktif. Perkembangan kognitif ini ada dua, yaitu konstruktif kognitif dan konstruktif sosial. Materi keempat, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi baik dengan sesama atau benda-benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Perkembangan sosial emosional, anak usia dini ditunjukkan oleh kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, dan mengendalikan emosi. Anak yang dapat mengetahui namun belum mengontrol emosi cenderung masih sering menangis. Dengan demikian, perkembangan sosial dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, dan peran guru. Simulasi yang tepat dan lingkungan yang kondusif sangat penting untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Materi kelima, perkembangan bahasa pada anak adalah elemen penting yang mendukung pertumbuhan kognitif dan sosial mereka. Proses ini dimulai sejak lahir dan melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengenalan suara hingga penggunaan kalimat kompleks. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, pola asuh, media pembelajaran, dan lingkungan sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa. Pemahaman yang mendalam mengenai tahap dan aspek-aspek perkembangan bahasa memungkinkan orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan yang tepat. Ini dapat membantu mencegah keterlambatan bahasa dan memastikan anak dapat berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini sangat dipentingkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Materi yang terakhir, perkembangan moral dan etika pada anak.
Perkembangan moral dan etika pada anak adalah proses penting yang membentuk karakter dan perilaku mereka di masa depan. Melalui berbagai tahapan, anak belajar membedakan antara yang baik dan buruk, memahami norma sosial, serta menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Moral dan etika sangat penting dalam pendidikan karena keduanya membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan moral memberikan siswa landasan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sedangkan pendidikan etika mendorong mereka untuk mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai calon pendidik, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan holistik anak. Dengan memahami berbagai aspek perkembangan, baik fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa maupun moral, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan potensi terbaik mereka. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori-teori perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita dapat memberikan bimbingan yang sesuai dan efektif. Ya, mungkin cukup sekian 6 poin materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.